Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 dengan yang beranggota 3 orang. Yang pertama yaitu Zendrindra Permadani dengan NIM 1816040005. Yang kedua yaitu Novita Sari dengan NIM 1816040018. Dan yang terakhir yaitu Yulia dengan NIM 1816040035. Baiklah, di sini kami akan membahas atau akan mengkaji tentang pengujian, pengendalian, dan substansi terhadap piutang. Di mana di sini terdapat 6 poin. Yang pertama yaitu pengertian piutang, yang kedua yaitu penyajian prinsip akuntansi berterima umum, yang ketiga yaitu tujuan pengujian substansi piutang, dan yang keempat yaitu dokumen yang terkait dengan piutang, yang kelima yaitu catatan yang terkait dengan piutang, dan yang terakhir yaitu prosedur audit piutang. Baiklah, poin pertama akan saya bahas sendiri. Nama Yulia dengan NIM 1816040035. Poin pertamanya yaitu pengertian piutang. Piutang merupakan klaim pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat diterima dalam jangka waktu 1 tahun atau dalam satu siklus kegiatan perusahaan. Piutang umumnya disajikan di neraca dalam 2 kelompok. Yang pertama yaitu piutang usaha, di mana piutang yang timbul dari transaksi penjualan barang atau jasa dalam kegiatan normal perusahaan. Yang kedua yaitu piutang non usaha, karena timbul dari transaksi selain penjualan barang dan jasa kepada pihak luar, seperti piutang kepada karyawan, piutang kepada penjual saham, piutang klaim asuransi, piutang pengembalian pajak, piutang dividen dan bunga. Yang poin kedua yaitu penyajian prinsip akuntansi berterima umum. Di sini terdapat 5 poin. Yang poin pertamanya yaitu piutang usaha harus disajikan di neraca sebesar jumlah yang diperkirakan dapat ditagih dari debitur pada tanggal neraca. Poin keduanya, jika perusahaan tidak membentuk cadangan kerugian piutang usaha, harus dicantumkan pengungkap di neraca bahwa saldo piutang usaha tersebut adalah jumlah bersih atau neto. Yang ketiga yaitu jika piutang usaha bersaldo material pada tanggal neraca, harus disajikan rincinya di neraca. Yang keempat, piutang usaha yang bersaldo kredit atau terdapat pada kartu piutang pada tanggal neraca harus disajikan dalam kelompok utang lancar. Dan yang poin terakhir yaitu jika jumlah material piutang usaha harus dijadikan terpisah dari piutang usaha. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari yang pertama, yaitu yang materi selanjutnya 3, tujuan pengujian substansif terhadap piutang usaha. Yang pertama yaitu memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan piutang usaha. Yang kedua, membuktikan keberadaan piutang usaha dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha yang dicantumkan di neraca. Yang ketiga, membuktikan asersi kelengkapan piutang usaha yang dicantumkan di neraca. Yang keempat, membuktikan asersi hak kepemilikan klien atas piutang yang dicantumkan di neraca. Yang kelima, membuktikan kewajaran penilaian piutang usaha yang dicantumkan di neraca. Yang keenam, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan piutang usaha di neraca. Kemudian, yang keempat yaitu dokumen yang terkait dengan piutang. Dokumen yang terkait dengan piutang ini ada 4. Yang pertama yaitu faktur penjualan. Yang kedua, bukti kas masuk. Yang ketiga, memo kredit. Yang keempat, bukti memorial. Saya akan menjelaskan apa itu faktur penjualan, di mana faktur penjualan ini digunakan untuk dasar pencatatan timbulnya piutang dari transaksi penjualan kredit. Dan jika nanti terjadinya penjualan kredit di dalam perusahaan, maka akan digunakan faktur penjualan. Yang kedua yaitu bukti kas masuk.
digunakan sebagai dasar pencatatan berkurangnya piutang dari transaksi pelunasan piutang oleh debitur. Di mana jika debitur melunasi piutang atau mengangsur piutangnya, maka terdapatlah bukti kas masuk. Yang ketiga, memo kredit, di mana digunakan sebagai dasar pencatatan retur penjualan. Yang keempat, bukti memorial, di mana bukti memorial ini digunakan untuk pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Selanjutnya yaitu catatan yang terkait dengan piutang. Yang pertama, jurnal penjualan digunakan untuk mencatat timbulnya piutang dari transaksi penjualan kredit. Nah, jika nantinya ada penjualan kredit, maka akan dibuatkannya jurnal penjualan. Yang kedua, jurnal retur penjualan digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi retur penjualan. Yang ketiga, jurnal umum, di mana jurnal umum ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi penghapusan piutang yang tidak dapat ditagih lagi. Yang keempat yaitu jurnal penerimaan kas, digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi penghapusan piutang yang tidak dapat ditagih lagi. Yang kelima yaitu kartu piutang, digunakan untuk mencatat adanya mutasi dan saldo piutang kepada setiap debitur. Baiklah, selanjutnya tentang prosedur audit. Yang pertama, prosedur audit awal. Yang kedua, prosedur analitik. Yang ketiga, pengujian terhadap transaksi rinci. Yang keempat, pengujian terhadap saldo akun rinci. Yang keempat, verifikasi terhadap pengujian dan pengungkapan. Prosedur audit awal. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama adalah usut saldo awal piutang usaha yang tercantum di neraca ke saldo piutang usaha yang bersangkutan dalam buku besar. Yang kedua, hitung kembali saldo akun piutang di buku besar. Yang ketiga, lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun piutang usaha dan akun cadangan piutang usaha lainnya. Yang keempat, usut saldo awal akun piutang usaha dan akun cadangan kerugian piutang usaha ke kertas kerja tahun lalu. Yang kelima, usut posting pendebitan dan perkreditan akun piutang ke jurnal yang bersangkutan. Yang keenam, lakukan rekonsiliasi akan kontrol piutang di dalam buku besar ke buku pembantu piutang yang bersangkutan. Selanjutnya, tentang prosedur analitik. Yang pertama, hitung rasio. Langkah-langkahnya, tingkat perputaran piutang usaha. Yang kedua, rasio piutang usaha dengan aktiva lancar. Yang ketiga, rate of return on net sales. Yang keempat, rasio kerugian piutang usaha dengan penjualan kredit. Yang kelima, rasio kerugian piutang usaha yang dengan jumlah piutang usaha yang sesungguhnya tidak tertagih. Yang kedua, tentang lakukan analisis hasil prosedur analitik dengan hasil perbandingan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peristiwa atau transaksi tidak biasa. Yang kedua, perubahan akuntansi. Yang ketiga, perubahan usaha. Yang keempat, fluktuasi acak. Yang kelima, salah saji. Prosedur audit yang ketiga yaitu prosedur audit terhadap transaksi rinci. Yang A, periksa sampel transaksi yang tercatat dalam akun piutang usaha ke dokumen yang mendukung timbulnya transaksi tersebut. Yang B, periksa pendebitan akun piutang ke dokumen pendukung, fakta penjualan, laporan pengiriman barang, dan order penjualan. Yang C, periksa pengkreditan akun piutang ke dokumen pendukung,
seperti bukti masuk, memo kredit untuk retro penjualan atau penghapusan piutang. Yang D, lakukan verifikasi pisah batas atau yang sering disebut dengan cut off, transaksi penjualan dan retro penjualan. Yang prosedur audit yang keempat yaitu pengujian terhadap saldo akun rinci. Ini ada dua. Yang pertama lakukan konfirmasi piutang. Dilakukan konfirmasi piutang ini ada tahapannya yang harus ditempuh oleh auditor dalam mengirimkan surat komunikasi kepada debitur. Yang tahapan yang pertama yaitu tentukan metode, saat, dan luas konfirmasi yang akan dilaksanakan. Yang kedua, pilih debitur yang akan dikirim surat konfirmasi. Dari banyaknya debitur, kita memilih debitur mana yang akan dikirim surat konfirmasi. Yang ketiga, kemudian kirimkan surat konfirmasi. Yang B, lakukan evaluasi terhadap kecukupan cadangan kerugian piutang usaha yang dibuat klien. Yang pertama, hitung kembali cadangan kerugian piutang usaha yang dibuat oleh klien. Yang kedua, periksa penentuan umur piutang usaha yang dibuat oleh klien. Langkah pertama dalam verifikasi kewajaran, penilaian piutang usaha adalah meminta dari klien daftar umur piutang usaha tertanggal neraca. Yang kelima, prosedur audit kelima yaitu adalah penyajian dan pengungkapan akun dalam laporan keuangan. Nah, prosedur audit terhadap penyajian dan pengungkapan piutang usaha adalah ada 3. Yang pertama, kita memeriksa klasifikasi piutang ke dalam kelompok aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Kita klasifikasikan dulu apakah ini termasuk piutangnya ke dalam aktiva lancar atau tidak lancar. Yang kedua, memeriksa klasifikasi piutang ke dalam piutang usaha dan piutang non-usaha. Karena tadi di pembahasan awal sudah dibahas bahwa piutang itu ada 2 dalam ranca, yaitu piutang usaha dan piutang non-usaha. Dan yang ketiga, menentukan kecukupan pengungkapan dan akuntansi untuk transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa. Sekian pemaparan kami dari kelompok 4 mengenai pengendalian substantif terhadap piutang. Kalau ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.